mempresentasikan tugas mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak dengan dosen pengampu Ibu Yosi, Dwi Erliana, MPSI Psikolog. A few moments later. Deteksi dini tumbuh kembang adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan penyimpangan tumbuh kembang pada anak sedini mungkin agar intervensi dilakukan segera, khususnya dalam masa perkembangan emas saraf anak. Tujuan mengerti tumbuh kembang anak adalah agar anak tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin, baik dari sisi fisik, mental, sosial, dan deteksi dini setiap kelainan tumbuh kembang, melakukan penanganan yang efektif dan komprehensif, serta melakukan langkah pencegahan penyimpangan tumbuh kembang. Aspek-aspek tumbuh kembang yang perlu dibina atau dipantau yang terdiri dari 4 aspek. Aspek pertama yaitu gerak kasar atau motorik kasar. Yang kedua adalah gerak halus atau motorik halus. Yang ketiga, kemampuan bicara dan bahasa. Dan yang keempat adalah sosialisasi dan kemandirian. Di sini saya akan menjelaskan terkait screening tumbuh kembang anak. Ada 2 tahapan, yaitu screening pertumbuhan dan screening perkembangan. Screening pertumbuhan dilakukan dengan menimbang berat badan, mengukur panjang atau tinggi badan, dan lingkar kepala. Data tersebut kemudian diplotkan ke dalam kurva pertumbuhan yang sesuai dengan umur dan jenis kelamin yang ada di buku kesehatan anak. Sedangkan screening perkembangan dapat dilakukan dengan melakukan observasi langsung pada bayi atau anak oleh petugas kesehatan dan juga menggunakan kuesioner yang dijawab oleh orang tua atau menggunakan buku kesehatan ibu dan anak. Screening atau pemantauan dilakukan pada semua anak usia 0 hingga 6 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi tumbuh kembang anak menurut Yayasan Suryakanti dari usia 4 bulan hingga 60 bulan. Pada usia 4 bulan, motorik kasar anak yaitu mampu menumpu dengan kedua tangan dan berusaha mengangkat kepala. Motorik halus pada anak yaitu anak mampu bermain-main dengan kedua tangannya. Persepsi, anak mampu mengamati mainan. Bicara dan bahasa, mampu mendengar suara kertas diremas dan bermain bibir sambil mengeluarkan air liur. Sosialisasinya mampu tersenyum kepada ibu. Berikut, pada usia 8 bulan, motorik kasar yaitu anak mampu duduk sendiri, kemudian mengambil posisi ongkong dan bertahan sebentar. Motorik halus, anak mampu menggenggam balok mainan dengan seluruh permukaan tangan. Persepsi, anak mampu memperhatikan dan mencari mainan yang jatuh. Bicara dan bahasa, mampu mengeluarkan suara ma, ba, ta. Sosialisasi, mampu bermain game. Pada usia 12 bulan, motorik kasar yaitu anak mampu berdiri sendiri, kemudian berjalan sambil berpegangan. Motorik halus, mampu mengambil benda kecil dengan ujung jari dan jari telunjuk. Persepsi, anak dapat menunjukkan roda mobil-mobilan untuk anak laki-laki dan mata boneka untuk anak perempuan. Bicara dan bahasa, mampu mengucapkan satu kata atau lebih dan tahu artinya. Sosialisasi, mampu memberikan mainan pada ibu atau bunda bapak. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang deteksi dini tumbuh kembang anak pada usia 18 bulan sampai 60 bulan. Pada usia 24 bulan, motorik kasar anak mampu melompat dengan 2 kaki sekaligus, dan motorik halusnya semua anak mampu membuka botol dengan memutar tutupnya. Pengamatan dan persepsinya anak mampu menyebutkan 6 bagian. Bahasa dan bicaranya anak mampu menjawab dengan kalimat 2 kata seperti saya mau, aku mau. Sosialisasinya mampu meniru kegiatan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Pada usia 36 bulan, motorik kasar anak mampu turun tangga dengan kaki bergantian tanpa berpegangan. Sedangkan motorik halus anak mampu meniru garis tegak, datar, dan lingkaran. Persepsi dan pengamatannya anak mampu memberikan nama 3 warna yang ada di depannya. Bahasa dan bicara anak mampu bertanya dengan memakai kata apa, siapa, dan di mana. Sosialisasinya anak mampu bermain bersama teman-temannya yang ada di sekitarnya. Tahapan terakhir pada usia 60 bulan, motorik kasar anak mampu melompat dengan 1 kaki ke arah depan. Sedangkan motorik halusnya mampu meniru tanda tambah, kotak, lingkaran, dan sebagainya. Persepsi dan pengamatannya anak mampu menggambar orang. Bicara dan bahasa anak mampu bercerita dan bermakna apa yang diceritakannya. Sosialisasinya anak mampu bermain dengan teman dengan mengikuti urutan permainan. Jadi usia
Usia yang membutuhkan alat peraga ini dimulai dari usia 24 bulan sampai dengan usia 60 bulan. Pertama-tama, buat pola lingkaran sebagai bagian tengah bunga. Lalu, buatlah pola kelopak bunga berbentuk segi 5. Kemudian, potonglah pola kelopak bunga tersebut menggunakan pisau ataupun cutter. Lalu, pisahkan pola kelopak bunga dari dasar kardus. Kemudian, lapisi pola kelopak bunga menggunakan kertas origami. Gunakan double tip untuk menempel kertas HVS. Kertas HVS di sini nantinya akan digambar pola angka dengan garis putus-putus. Pola angka tersebut nantinya akan dilapisi oleh lakban bening agar tulisan dapat dihapus dan digunakan kembali. Alat peraga ini difungsikan sebagai stimulus perkembangan motorik halus pada anak usia 36 sampai dengan 48 bulan, yang dimana motorik halus memerlukan koordinasi antara jari-jari tangan dengan otak dan mata.